Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana ay kamilatan liman la salata lahu. La imana, tidak ada iman yang sempurna, liman la salata lahu, bagi orang yang tidak salat, lahu, bagi orang tersebut. Ai, tegasnya li'anna sholata, karena sesungguhnya sholat yaitu nurun, cahaya. Kama fil hadisi, seperti sesuatu disebutkan dalam hadis. Ai, tegasnya wahia, dan bermula sholat yaitu sababun, menjadi sabab, li isyraqi anwaril ma'arifi, bagi terbitnya atau munculnya cahaya-cahaya kemakrifatan. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada iman yang sempurna, tidak digolongkan imannya sempurna orang yang enggak sholat, begitu ya. Jadi kalau kita pengen sempurna imannya, sholat, begitu ya. Sholat dikerjain ya, gitu. Kenapa? Karena sholat itu sababun li isyraqi anwaril ma'arif. Ya, dengan sholat muncul cahaya kemakrifatan. Ya, dengan sholat. Karena dalam sholat ada ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah, atau yakinlah bahwa Allah melihat kita, begitu ya. Jadi ihsan itu begitu. Nah, kalau sudah ihsan timbullah ma'rifat, begitu ya. Jadi sebenarnya tasawuf, ma'rifat ya, itu timbulnya dari ihsan, begitu. Makanya tetap sumbernya kemakrifatan, sumbernya daripada tasawuf ya. Sumbernya makrifat itu dari sholat, begitu ya. Wala sholata liman la zakata lahu, dan tidak ada sholat yang sempurna liman la zakata lahu, bagi orang yang tidak zakat, lahu, bagi orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, nggak sempurna sholatnya seseorang kalau dia nggak ngeluarin zakat, begitu ya. Jadi nggak sempurna tuh ya. Sholatnya rajin, tapi begitu wajib zakat, zakatnya nggak dikeluarin, nggak sempurna sholatnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita bakal ketemu dalam Al-Quran selalu membarengi, menggandengkan kalimat sholat dengan mengeluarkan zakat. Jadi nggak sempurna kalau sholatnya doang, nggak pernah tinggalin, zakatnya nggak mau dikeluarin. Ya, kenapa? Karena zakat itu dalilun ala imani fa'iliha, menjadi dalil zakat itu atas keimanan orang yang ngeluarin zakat. Jadi kalau orang ya dia nggak mengeluarin zakat, itu fa innal munafiqa yamtani'u. Orang munafik itu nggak mau ngeluarin zakat. Seperti saya bilang kemarin ya. Kenapa? Karena dia berpikir yang nyari duit saya, usaha saya, modalnya modal saya, tempat usaha yang punya tempat saya, yang capek saya, yang pontang-panting kesono kesini saya, ngapain begitu dapat duit mesti dibagi-bagiin, begitu. Logikanya ya, begitu ya. Jadi kalau logikanya kita pakai akal, gitu, nggak masuk akal tuh. Emang zakat masuk akal gitu? Bawang duit masuk akal. Nah, bayangin coba, kalau 1 miliar 25 juta, kalau duitnya 10 miliar berapa tuh? 250 juta. 10 miliar. Duitnya 10 miliar, zakatnya 250 juta. Kalau duitnya duitnya 20 miliar, berapa zakatnya, Nom? 500 juta. Ditumpuk di depan meja, Nom. Tuh.
Banyak kan tuh? Sayang, Mobil baru 1 itu. Begitu duit ditimpuk, duitnya tuh yang 500 juta ditumpuk, blok disimpan, dilihatin tuh duit ya. Ya Allah, mobil baru 1 nih. Ya, iya. Gua pakai modal lagi usahanya, waduh, lumayan nih, 500 juta. Kalau dia punya 40 miliar, 1 M zakatnya. Dia punya duit 40 miliar, zakatnya berapa? 1 miliar zakat. Coba bayangin, ditumpuk duit 1 miliar. Pernah kagak bawa duit 1 miliar? Belum pernah ya? Sama saya dong. Iya. Saya pernah bawa duit 1,5 miliar, saya pernah. Ya. Beratnya naudzubillah. Berat amat nih duit. Barang dihitung 1 miliar kan? Ya udah, Masya Allah. Coba bayangin 1 miliar zakatnya, duitnya 40 miliar, zakatnya 1 miliar. Ditumpuk tuh di atas meja 1 miliar. Ya. 100 juta tuh kira-kira segini nih. Ya. Kalau kita ngambil duit 100 juta dari bank, itu udah diikat pakai benang, ada talinya dia. Tumpuk 100 juta, lock, numpuk. Itu 1 miliar itu segini. 10 tumpuk kira-kira segini kan. Kalau bangsa ditumpuknya begini segini dia panjang 1 M. Oh, jangan 1 M. Simpen di atas meja. Sama kita dipikirin. Sayang enggak? Nah. Zakat itu ya. Jelek bayangin. Fa innal munafiqa yamtani'u minaz zakat. Orang munafik itu dia nyegah dari zakat. Kenapa? Zakat itu enggak masuk logika. Zakat itu nggak masuk akal kita. Gimana yang masuk akalnya? Kita yang capek, kita yang pontang-panting, usaha-usaha punya kita, yang kita mikirin siang malam, kita mikirin usaha, gimana caranya dapat duit, gimana caranya untung, begitu udah duit dapat, untungnya udah dapat, duitnya dibagi-bagiin. Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena itu di awal ini pembahasan mengenai zakat udah disebutin tuh awal pembahasannya. Wahia dalilun ala imani fa'iliha. Zakat itu menjadi dalil keimanan orang yang ngeluarin zakat. Sampai di mana imannya kepada Allah? Ya. Sampai di mana dia keimanannya kepada Allah, disitulah dicoba keimanannya dengan zakat. Ya. Kalau orang 100 juta, zakatnya 2.500.000, masih enteng. Kasarnya begitu ya, 2.500.000 enteng. Ya. Coba ini kalau duitnya udah 20 miliar, 500 juta, duitnya 40 miliar, udah 1 miliar zakatnya. Wah, agak berat itu. Ya, berat, dan enteng itu. Ya. Orang kita zakatnya baru 3 miliar aja, 75 juta, udah berat bener. Duitnya 3 miliar, zakatnya 75 juta. Udah berat bener itu. Berat. Ya. Tapi kalau bangsa yang pengusahanya udah untung ruginya udah hebat bener ya. Hitungan untung ruginya hebat, udah sayang bener. Ya. Ini duit segini bisa saya puterin lagi jadi duit lagi. Gitu. Tapi ternyata ketika itu tidak dikeluarkan, yang 1 miliar misalnya tidak dikeluarkan, dia masih punya sisa 39 miliar. Maka yang 1 miliar akan merusak kepada yang 39 miliar. Rusak semua. Yang 39 miliar kotor semua. Semakin menumpuk rusaknya, semakin menumpuk kotornya, maka itu duitnya akan berusaha mental keluar. Panas. Akhirnya nanti bisa jadi duit banyak, sakit-sakitan karena zakat ngebelit ke badan, ya, begitu ya. Atau lama-lama usahanya bangkrut. Jadi mudah bagi Allah. Orang pagi kaya, sore Allah jadiin miskin, mudah bagi Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Ya, mudah bagi Allah. Ada orang pagi miskin Allah jadiin sore kaya, mudah bagi Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jangan aneh nanti kalau kita ketemu orang tahun sekarang dia kaya, begitu ketemu besok miskin. Tahun sekarang kita lihat jadi pengusaha sukses, begitu tahun besok bangkrut usahanya. Jangan aneh. Mudah bagi Allah. Ya. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Kama qatruiyah, sebagaimana sesuatu telah diriwayatkan an Ibni Mas'udin dari Al-Imam Ibni Mas'ud, umirna biqamis sholati, diperintahkan kita dengan mendirikan sholat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa man lam yuzakki, dan barang siapa yang tidak berzakat, fala sholata lahu, maka tidak sempurna sholatnya lahu bagi orang tersebut. Jadi kata Rasulullah, kami diperintahkan, kata Al-Imam Ibni Mas'ud, kami diperintah oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Karena kata Rasulullah, orang yang tidak mengeluarkan zakat maka sholatnya tidak sempurna. Gitu. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam sebuah riwayat bagi Imam Muslim, man aqamas sholata, barang siapa yang mendirikan sholat, walam yu'tiz zakata, dan tidak menunaikan zakat, falaisa bimuslimin, maka tidaklah orang tersebut daripada orang muslim, yanfa'uhu amaluhu, yang bermanfaat kepada orang tersebut, apa amaluhu, amalnya orang tersebut. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, orang yang menunaikan, orang yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, tapi enggak zakatnya dikeluarin, maka kemuslimannya, ya, keimanannya, keislamannya dipertanyakan. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qarrana salasata asya'a, membarengi Allah 3 perkara, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Falam yakbal, maka tidak menerima Allah wahidatan, yang satu, minha, daripada yang 3, bidunil ukhra, dengan tanpa yang lain. Faqala ta'ala, maka berkata siapa Allah Ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah oleh kamu sekalian akan sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kamu sekalian az-zakata, akan zakat. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah, dan taatlah kamu sekalian kepada Allah, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, anishkurli, hendaknya bersyukur kamu, li, kepada aku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran digandengin dengan 3 perkara. Jadi kalau ketemu tuh ayat tuh ngegandeng mulu ayatnya, begitu ya. Ayatnya bergandengan mulu, ya, selalu bergandengan, selalu berbarengan. Aqimus sholata wa atuz zakah. Ayatnya selalu bergandengan, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayatnya selalu bergandengan, berbarengan, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ayatnya selalu bergandengan, anishkulli wali walidaika, syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Itu berbarengan. Kata Rasulullah, Allah tidak menerima satu yang disebutkan 3 perkara tadi kalau yang satunya lagi nggak dibawa, nggak diikut diikut sertakan. Ya. Rasulullah, Allah nggak menerima sholatnya seseorang kalau dia nggak ngeluarin zakat. Allah tidak menerima ketaatan seseorang kepada Allah kalau dia nggak taat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima bentuk syukur seseorang kepada Allah kalau dia belum syukur kepada kedua orang tuanya. Allah enggak ridho kalau orang tuanya enggak ridho. Allah murka kalau orang tuanya murka, begitu ya. Jadi itu bergandengan tuh.
gitu ya. Kita kerjain sholat, keluarin zakat, taat kepada Allah, jangan lupa taat kepada Rasul. Begitu ya. Itu jangan Qur'annya dipakai. Gerakan anti hadis. Ya. Gerakan anti hadis. Tidak menerima hadis Rasulullah. Ya. Anti sunnah. Tidak menerima hadis Rasulullah. Yang dipakai hanya Quran. Karena hadis keluarnya dari seseorang yang namanya Muhammad. Begitu. Dia bilang begitu. Muhammad manusia. Manusia bisa salah, bisa lupa. Oleh karena itu hadis Muhammad, kata orang anti sunnah, ingkar sunnah, dipertanyakan kesohihannya. Dipertanyakan kebenarannya. Kata orang ingkar sunnah, nggak dipakai tuh hadisnya tuh. Udah kita pakai Quran aja udah. Taat dia kepada Allah, tapi dia ingkar kepada Rasulullah, nggak taat kepada Rasulullah, maka ketaatannya kepada Allah nggak diterima. Ada orang ibadahnya rajin, sholatnya siang malam rajin, tapi dia ngelawan sama orang tuanya. Sama orang tuanya ngelawan. Sama orang tuanya apa? Nyakitin hati orang tuanya, ngelawan segala macam. Orang tuanya disakitin, dilawan segala macam. Walaupun dia ahli ibadah, maka falam yaqbal wahidatan, Allah nggak terima bentuk ketaatannya kepada Allah kalau dia belum bisa taat kepada orang tuanya. Kalau dia masih ngelawan ke orang tuanya, kalau dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya, ibadahnya Allah nggak terima. Gitu. Jadi mesti bareng kita belen. Makanya ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Begitu ya. Itu mesti kita tempatin porsi kita. Begitu ya. Nggak ada kita di dunia kalau nggak ada orang tua kita. Nggak mungkin kita bisa gede sekarang kalau orang tua kita yang nggak apa. Kalau bukan orang tua kita yang mempanin kita, yang ngasih bakat, yang ngasih makan, dididik kita, dibiayain pendidikan kita, dikasih baju segala macamnya, begitu ya orang tua ada semuanya. Ya. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah, tapi belum bisa bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kalau kita hanya bisa ibadah kepada Allah, tapi masih ngelawan kepada orang tua kita, masih kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka ibadah kita kepada Allah tidak diterima. Gitu ya. Belen ya, begitu ya. Jadi nggak pantas kalau ada orang ahli ibadah melawan sama orang tuanya. Ya. Pantas ya? Nggak pantas. Timbul pertanyaan, kok begitu ya? Ada orang ahli ibadah kok melawan durhaka sama orang tuanya? Ya. Kok bisa begitu? Berarti ada yang salah tuh. Ya, ada yang salah dengan ibadahnya. Apakah ibadahnya tidak sesuai dengan ilmunya? Begitu ya. Ibadahnya nggak sesuai dengan ilmunya dia. Nggak pakai ilmunya ibadahnya. Ibadahnya bukan karena Allah, karena manusia. Bermacam-macam hal sehingga ibadahnya nggak ada bekasnya gitu ya. Kalau orang ibadahnya berbekas itu beda. Kalau orang ibadahnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulullah itu apa? Benar-benar lillahi ta'ala sesuai dengan ilmunya, meresap ke dalam rasa dan sanubarinya, maka otomatis yang baik dari dalam, yang bersih dari dalam akan memancarkan sesuatu tingkah laku yang baik dalam setiap perbuatannya dan ucapannya, begitu ya. Gitu. Orangnya rajin ibadah, akhirnya apa ya? Sanubarinya meresap ke dalam rasanya sehingga apanya? Tingkah lakunya bagus, omongannya bagus, segala macamnya bagus. Berarti ada bekasnya ibadahnya. Kalau orang sholatnya rajin, ya,
tapi tingkah lakunya, perbuatannya, segala macamnya tidak memancarkan daripada ibadahnya, itu dipertanyakan ibadahnya kepada Allah. Apakah sesuai dengan ilmunya? Apakah karena Allah atau tidak? Ya, itu dipertanyakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum, bersihkanlah oleh kamu sekalian amwalakum, harta kamu sekalian, bisakati, dengan zakat, ya. Jadi harta kalau mau bersihin, maka apa bersihinnya? Pakai zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakatu, barang siapa yang wajib kepada orang tersebut apa zakat, falam yadfa'ha, maka tidak mengeluarkan orang tersebut ha akan zakat, ai zakata, tegasnya zakat, liman yastahiquha, kepada orang yang berhak untuk menerima zakat, bahwa pinnari, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Begitu ya. Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata, orang yang mengumpulkan emas dan perak, sayang untuk ngeluarin zakatnya, nanti pada hari kiamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan patuk wa biha jibahuhum wa junubuhum. Maka nanti disetrika oleh Allah jidatnya dan punggungnya dengan setrikaan. Kita disetrika nanti. Ya. Masukin ke dalam neraka, siksanya pada disetrika. Rasulullah SAW telah bersabda siapa Rasulullah SAW, la khaira fi malin, tidak ada kebagusan di dalam harta, la yuzakka, yang tidak dijakati. Jadi kalau harta nggak dijakatin, nggak ada bagusnya, itu rusak udah, rusak, kotor. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakata mana Allahu, barang siapa mana yang mencegah az-zakata kepada zakat, mana Allahu, maka mencegah siapa Allah taala anhu daripada orang tersebut, hibzul mali, akan menjaga harta, gitu ya. Jadi kalau zakatnya nggak dikeluarin, Allah nggak mau, Allah tidak menjaga harta tersebut, begitu ya. Kalau harta kita pengen dijaga oleh Allah, maka apa caranya? Zakatnya keluarin. Harta kita milik Allah, maka kita titipkan kepada Allah. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Alladzi la yanamu, yang tidak tertidur. Kalau kita punya harta duit 2 miliar, waktu malam tidur. Allah tidak tidur, Allah tidak mati. Kita titipkan harta kita yang milik Allah, titipan Allah, kepada yang memberikan harta tersebut, kepada yang menitipkan harta tersebut, kita titipkan. Allahumma inni astaudi'uka, ya Allah, saya titipkan kepada Engkau ya Allah harta saya. Ketika harta itu kita titipkan kepada Allah, maka caranya, karcisnya, begitu ya, kuncinya adalah dengan zakat, ya. Jadi kalau kita ngeluarin zakat, udah harta kita sama Allah dijaga itu, ya, dijaga sama Allah. Ya, kasarnya nggak perlu pakai satpam, kasarnya begitu. Allah yang ngejaga. Tapi kalau kita nggak ngeluarin zakat, Allah nggak jaga harta kita, dibiarin aja udah. Kadang-kadang pakai satpam juga masih kemalingan juga. Udah pakai loker, pakai segala macam, masih hilang juga. Ya, nah, Allah nggak jaga harta kita. Ya. Kalau pengen dijaga harta kita, apa kuncinya? Ya, zakat. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lil Baihaqi, bagi Imam Baihaqi wa ghairi, dan selain Imam Baihaqi, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, hisalu khamsin, bermula 5 perkara, ubtulitum, yaitu dicoba kamu sekalian, bihinna, dengan 5 perkara, wa nuzilat, dan diturunkan ini 5 perkara, bikum, kepada kamu sekalian. A'udzu billahi an tudrikuhunna, namanya jumlah mu'taridah gitu ya.
Aku berlindung billahi kepada Allah an tudrikuhunna, bahwasanya menemukan atau menemui kamu sekalian hunna akan yang 5 perkara ini.